Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Setelah kemenangan gemilang tim Garuda, Shin Tae-yong memutuskan meluangkan waktu untuk menikmati keindahan pantai selatan. Angin sepoi-sepoi dan desiran ombak seolah menjadi penghargaan kecil untuk kerja kerasnya. Di tengah langkahnya menyusuri pasir putih, tiba-tiba suasana berubah. Langit yang cerah mendadak mendung, dan ombak besar bergulung-gulung menghantam karang. Dari dalam ombak, muncul sosok wanita anggun berbalut kain hijau, dengan aura mistis yang membuat udara di sekitarnya terasa berat. Shin Tae-yong, dipanggil wanita itu dengan suara bergema, aku Ratu Nyai Roro Kidul. Kau telah membawa kebanggaan untuk tanah ini, tapi ingat, kemenangan itu harus diiringi kerendahan hati. Jangan kau ingkari janjimu pada rakyat yang kau wakili. Shin membelalak, terkejut dengan pertemuan yang tak terduga ini. Ia hanya mampu mengangguk pelan, meski dalam hati kecilnya ia merasa pesan itu seperti dongeng belaka. Saat sosok sang ratu menghilang bersama debur ombak, Shin berdiri tertegun, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Namun, sesampainya di hotel, pikirannya kembali pada rencana strategi berikutnya. Ini pasti halusinasi karena kelelahan, gumamnya. Meski begitu, bayangan sosok mistis itu terus membayang, menciptakan percik rasa khawatir yang sulit ia abaikan. Kemenangan di Gelora Bung Karno semakin memantapkan posisi Shin Tae-yong sebagai pelatih favorit rakyat Indonesia. Para supporter meneriakan namanya, media berlomba-lomba mengulas kisah suksesnya, dan para pemain memuji strategi jitu yang membuahkan hasil. Di balik senyum hangatnya di depan kamera, Shin mulai merasakan kepuasan yang membuncah. Setiap pujian yang diterimanya seperti menambah tinggi pijakannya. Namun, seiring waktu, euforia itu perlahan mengubahnya. Dalam beberapa wawancara, ia mulai menunjukkan sikap arogan. Saya lah alasan tim ini berjaya, ia ucapnya dengan percaya diri berlebihan, menepis peran pemain dan staf lainnya. Keputusan-keputusannya pun menjadi lebih kontroversial, membuat beberapa pemain merasa kehilangan arah. Shin tampaknya lupa bahwa kerja timlah yang membawanya ke puncak. Para wartawan mulai merasakan perubahan itu. Sikap hangat Shin kini digantikan dengan jawaban pendek yang sinis. Di ruang ganti, beberapa pemain mulai berbisik-bisik, membicarakan bagaimana pelatih mereka yang dulu penuh empati kini terasa jauh dan sulit dijangkau. Beberapa hari setelah kemenangan besar, sebuah kabar mengejutkan mengguncang tim. Salah satu pemain andalan Shin mengalami cedera aneh saat bermain bola di tepi pantai selatan. Penduduk setempat yang melihat kejadian itu bersaksi bahwa ombak besar tiba-tiba datang, menyapu kaki pemain itu hingga terjatuh. Cedera yang tampak ringan ternyata berubah serius, membuat pemain tersebut harus absen panjang dari lapangan. Ketika Shin diberitahu tentang kejadian ini, ia hanya tertawa kecil. Ini hanya kebetulan. Laut tidak ada hubungannya dengan sepak bola, ujarnya dingin. Namun, di luar dugaan, kabar itu menyebar luas di kalangan penduduk lokal. Banyak yang mengaitkan peristiwa itu dengan murka Nyai Roro Kidul atas kesombongan Shin Tae-yong. Di tengah gelombang rumor, Shin tetap fokus pada latihan dan pertandingan. Namun, di malam-malam sepi, ia tidak bisa menghilangkan bayangan ombak besar yang menghantam pemainnya. Meski ia terus menyangkal, perasaan tidak nyaman mulai mengendap di hatinya. Perubahan sikap Shin Tae-yong tidak hanya dirasakan oleh para pemain dan media, tetapi juga oleh Erick Thohir, ketua PSSI. Erick, yang sejak awal mengagumi dedikasi Shin, mulai melihat gelagat yang mengkhawatirkan. Pada sebuah rapat rutin, Erick memutuskan untuk menegur Shin secara langsung. Shin, kemenangan ini bukan hasil kerja satu orang. Anda adalah bagian penting, tapi ingat, keberhasilan tim ini adalah buah kerja bersama. Namun, Shin tidak terima teguran tersebut. Dengan nada penuh emosi, ia menjawab, jika bukan karena strategi saya, tim ini tidak akan mencapai apa-apa. Saya tahu apa yang terbaik untuk tim, Erick. Anda seharusnya mendukung, bukan mengatur. Suasana rapat yang awalnya tenang berubah tegang. Para pengurus lainnya hanya saling berpandangan, tak berani menyela perdebatan antara dua sosok penting itu. Setelah pertemuan itu,
hubungan Shin dan Erik menjadi dingin. Beberapa kali Erik mencoba mengingatkan Shin untuk menjaga keharmonisan tim, tetapi peringatan itu hanya masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Shin semakin keras kepala, bahkan menyingkirkan beberapa pemain yang dianggap tidak sesuai dengan visinya. Langkah-langkahnya mulai memecah belah tim, yang sebelumnya solid seperti batu karang. Pada suatu malam, Shin Tae-yong tidur dengan gelisah. Dalam mimpinya, ia kembali berada di pantai selatan. Langit gelap, ombak bergulung tinggi, dan angin kencang meniup pasir ke segala arah. Dari dalam laut, Ratu Nyai Roro Kidul muncul dengan wajah penuh kemarahan. Shin Tae-yong, aku sudah memberimu peringatan. Kau abaikan pesan-pesanku. Kesombonganmu telah melukai harmoni yang seharusnya kau jaga. Kini saatnya aku bertindak. Shin mencoba membela diri, tetapi suaranya tenggelam oleh gemuruh ombak. Sang ratu mengangkat tangannya, dan ombak besar menyelimuti tubuh Shin. Ia merasa terjebak, seperti ditarik ke dalam pusaran air tanpa bisa bernapas. Ketika ia terbangun, tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan detak jantungnya berpacu cepat. Namun, alih-alih merenungi mimpinya, Shin menganggap itu hanya bunga tidur. Ia kembali memfokuskan pikirannya pada strategi pertandingan berikutnya. Namun, mimpi itu menjadi kenyataan keesokan harinya. Salah satu pertandingan penting melawan rival berat berakhir dengan kekalahan memalukan. Para pemain terlihat kehilangan semangat di lapangan, dan taktik Shin yang biasanya brilian kini tidak membuahkan hasil. Di ruang ganti, suasana terasa muram. Beberapa pemain bahkan berani memprotes keputusan Shin secara terbuka. Kekalahan itu menjadi awal dari serangkaian hasil buruk yang membuat karir Shin di Indonesia terguncang. Di tengah keterpurukannya, Shin mulai teringat pesan Ratu Nyai Roro Kidul. Apakah ini hukuman atas kesombongan dan keangkuhannya? Atau hanya sekadar kebetulan buruk? Jawabannya, seperti gelombang di pantai selatan, tetap menjadi misteri. Kekalahan demi kekalahan mulai menghantam tim Garuda. Suporter yang dulu mendewakan Shin Tae-yong kini mulai mempertanyakan kemampuannya. Di ruang ganti, hubungan antara Shin dan para pemain semakin merenggang. Beberapa pemain senior terang-terangan menunjukkan rasa tidak puas terhadap metode latihan dan strategi Shin yang dianggap terlalu otoriter. Salah satu insiden besar terjadi ketika seorang pemain bintang menolak untuk bermain dalam laga penting. Pemain itu mengaku tidak percaya lagi dengan arahan sang pelatih. Berita ini bocor ke media dan menjadi santapan empuk bagi publik. Shin kehilangan kendali atas timnya, ditulis salah satu headline surat kabar olahraga ternama. Kritik terus berdatangan, dan popularitas Shin perlahan memudar. Di tengah tekanan yang terus meningkat, Shin mulai merasakan dampaknya pada dirinya sendiri. Tidurnya terganggu, dan pikirannya selalu dipenuhi kegagalan tim. Meskipun ia terus menyangkalnya, ingatan akan pesan Ratu Nyai Roro Kidul semakin sering menghantui pikirannya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah kesulitan yang dihadapinya adalah hukuman atas kesombongannya? Merasa semakin terpojok, Shin memutuskan untuk kembali ke pantai selatan. Ia berharap menemukan jawaban atas kemalangan yang terus menimpanya. Sore itu, ia berjalan sendirian di tepi pantai, mencari keberadaan sosok mistis yang pernah ia temui. Angin bertiup kencang, dan ombak besar kembali bergulung-gulung seperti saat pertama kali ia bertemu sang ratu. Nyai Roro Kidul, jika kau benar-benar ada, tunjukkan dirimu, seru Shin, suaranya bergetar antara marah dan putus asa. Tak lama kemudian, air laut mulai berputar, menciptakan pusaran yang besar. Dari dalamnya, sang ratu muncul, masih dengan aura anggun namun penuh wibawa. Shin Tae-yong, ucapnya tegas, kesombonganmu telah merusak harmoni. Apa yang kau alami adalah akibat dari pilihanmu sendiri. Shin berlutut, rasa bersalah mulai memenuhi hatinya. Aku telah salah. Aku terlalu percaya diri dan melupakan pesanmu. Kumohon, beri aku kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Sang ratu menatapnya dengan tatapan tajam. Kesempatan kedua tidak datang begitu saja. Kau harus membuktikan bahwa kau layak mendapatkannya. Ombak besar menyapu tubuh Shin, tetapi kali ini ia tidak melawan. Ia menerima semuanya dengan hati terbuka. Sepulangnya dari pantai selatan, Shin Tae-yong berubah. Ia mulai meminta maaf kepada pemain dan staf atas sikapnya selama ini. Meski tidak mudah, perlahan kepercayaan mereka kembali tumbuh. Shin juga mengadakan pertemuan khusus dengan Erick Thohir, mengakui kesalahannya dan berjanji untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Erick, meski awalnya skeptis, memberikan dukungannya sekali lagi. Latihan tim kembali hidup. Para pemain merasakan semangat baru dari sang pelatih.
Shin juga menunjukkan kerendahan hati dalam konferensi pers, mengakui bahwa keberhasilan tim adalah hasil kerja keras semua orang, bukan dirinya semata. Media dan supporter mulai melihat perubahan positif ini, meskipun skeptisisme masih ada di beberapa pihak. Namun, perjuangan Shin belum selesai. Ia tahu bahwa membuktikan dirinya layak bukanlah tugas mudah. Tapi dengan keyakinan dan kerendahan hati yang baru ditemukan, Shin siap untuk membawa tim Garuda kembali terbang tinggi. Dan kali ini, ia tidak akan melupakan pesan yang telah mengubah hidupnya. Kebangkitan Shin Tae-yong tidak berlangsung tanpa hambatan. Di tengah upaya membangun kembali hubungan dengan para pemain dan staf, turnamen penting di Asia Tenggara semakin dekat. Publik menaruh harapan tinggi, namun mereka juga meragukan apakah Shin mampu memimpin tim dengan baik setelah serangkaian kekalahan sebelumnya. Desakan untuk mundur dari kursi pelatih juga terus terdengar. Dalam persiapan menghadapi turnamen itu, Shin menghadapi ujian besar. Salah satu pemain muda berbakat, yang sebelumnya ia abaikan, menolak untuk bergabung ke dalam skuad utama. Pemain tersebut merasa trauma dengan perlakuan Shin di masa lalu. "Aku tidak yakin kau benar-benar berubah," ia ucapnya tegas. Shin memutuskan untuk bertemu pemain itu secara pribadi, meminta maaf dengan tulus, dan berjanji untuk memberikan kesempatan yang adil. Butuh waktu, tetapi akhirnya sang pemain menerima panggilan tim nasional. Hari pertama turnamen tiba. Dengan penuh semangat, Shin memimpin tim Garuda di tepi lapangan. Ia terlihat berbeda kali ini, lebih tenang dan bijaksana. Namun, di babak pertama, timnya tertinggal 2-0 dari lawan yang kuat. Alih-alih memarahi pemain di ruang ganti, Shin memberi motivasi dengan nada rendah hati. "Kalian adalah keluarga di lapangan. Bermainlah untuk satu sama lain, bukan untukku." Di babak kedua, tim Garuda menunjukkan permainan luar biasa dan berhasil membalikkan keadaan menjadi kemenangan 3-2. Kemenangan di pertandingan pembuka itu menjadi awal dari perjalanan luar biasa tim Garuda di turnamen. Shin Tae-yong dan para pemain menemukan kembali harmoni mereka. Berkat kepemimpinan Shin yang telah berubah, para pemain bermain dengan semangat tinggi dan rasa percaya diri. Setiap kemenangan yang diraih bukan hanya hasil dari strategi, tetapi juga kerjasama dan rasa saling mendukung di dalam tim. Di final turnamen, tim Garuda menghadapi rival berat yang pernah mengalahkan mereka di pertandingan sebelumnya. Dalam laga yang penuh tensi, Shin menunjukkan ketenangan dan kepercayaan pada para pemainnya. Ketika wasit meniup peluit akhir, skor menunjukkan kemenangan untuk Indonesia. Seluruh stadion bersorak, dan Shin menangis di pinggir lapangan, bukan karena dirinya, tetapi karena ia berhasil memimpin tim kembali ke kejayaan. Malam setelah kemenangan, Shin kembali ke pantai selatan, membawa trofi sebagai simbol keberhasilan. Ia berdiri di tepi pantai, membiarkan angin malam menyapu wajahnya. "Terima kasih," bisiknya, merasa seolah sosok Ratu Nyai Roro Kidul ada di sana, mengawasinya. Meski sang ratu tidak muncul, Shin tahu dalam hatinya bahwa ia telah menebus kesalahannya. Ia telah belajar bahwa kesuksesan sejati adalah hasil dari kerendahan hati, kerja keras, dan harmoni dengan orang-orang di sekitarnya. Kekalahan beruntun tim nasional Indonesia membuat para supporter mulai kehilangan kesabaran. Di setiap pertandingan, tribun stadion dipenuhi dengan teriakan kecewa. Spanduk bertuliskan, "Shin out", mulai bermunculan, menunjukkan bahwa dukungan untuk Shin Tae-yong semakin menipis. Suasana yang dulunya penuh semangat kini berubah menjadi penuh tekanan. Dalam sebuah konferensi pers, Shin mencoba meredakan suasana. "Sepak bola adalah perjalanan panjang, dan kami sedang melewati masa sulit. Tapi percayalah, ini hanyalah fase buruk. Kita akan bangkit," ujarnya dengan nada optimis. Namun, kata-katanya tidak lagi diterima dengan mudah oleh publik. Wartawan terus menekan dengan pertanyaan tajam, sementara supporter semakin vokal dengan tuntutan agar Shin mundur. Tekanan ini juga memengaruhi para pemain. Beberapa dari mereka mulai meragukan arahan Shin. Hubungan yang sempat membaik kembali retak, dan tim kehilangan koordinasi di lapangan. Shin mulai merasa bahwa beban ini terlalu berat, tetapi ia tetap bersikukuh bahwa ia bisa membalikan keadaan. Di tengah gejolak publik, Erick Thohir mengadakan rapat darurat bersama Dewan PSSI untuk membahas masa depan Shin Tae-yong. Erick, yang dulunya adalah pendukung setia Shin, kini berada dalam dilema. "Kita tidak bisa membiarkan hasil buruk ini terus berlanjut," katanya di hadapan anggota Dewan. "Tapi kita juga tidak bisa mengambil keputusan terburu-buru tanpa mempertimbangkan dampaknya." Beberapa anggota Dewan mendesak agar Shin segera diberhentikan, sementara yang lain meminta waktu untuk memberikan kesempatan terakhir. "Dia sudah membawa kita ke puncak sebelumnya. Mungkin dia hanya butuh waktu,"
kata salah satu anggota. Namun, suara mayoritas mulai condong pada pemberhentian Shin, terutama karena tekanan dari supporter dan sponsor. Pada akhirnya, Eric memutuskan untuk menunda keputusan akhir. Kami akan memberi Shin waktu satu pertandingan lagi untuk membuktikan bahwa dia masih pantas memimpin tim ini. Jika dia gagal, kita akan mencari pelatih baru. Keputusan ini diumumkan kepada publik, tetapi tidak cukup untuk meredam amarah supporter. Merasa tertekan oleh situasi yang semakin sulit, Shin Tae-yong memutuskan untuk kembali ke pantai selatan. Ia berharap menemukan kedamaian di tempat yang pernah menjadi saksi awal perjalanannya di Indonesia. Namun, kali ini, suasana pantai terasa berbeda. Langit yang biasanya cerah tampak gelap, dan ombak bergulung-gulung dengan kekuatan yang menakutkan. Angin bertiup kencang, menciptakan suara seperti bisikan yang menyeramkan. Shin berjalan perlahan di sepanjang pantai, mencoba menenangkan pikirannya. Namun, perasaan bahwa ia sedang diawasi semakin kuat. Setiap langkahnya seolah membawa bayangan gelap yang tidak terlihat. Ia berhenti di tepi laut, memandangi ombak besar yang terus menghantam karang. Apakah ini pertanda? Gumamnya, mulai merasakan ketakutan yang sulit dijelaskan. Tiba-tiba, ombak besar menghantam dengan keras, memercikan air hingga membasahi Shin. Dari dalam gulungan ombak, sosok Ratu Nyai Roro Kidul perlahan muncul. Matanya memancarkan amarah yang dalam, dan aura dingin menyelimuti sekitarnya. Shin berdiri terpaku, tahu bahwa ini bukan pertemuan biasa. Shin Tae-yong, suara Ratu Nyai Roro Kidul bergema seperti guntur. Aku telah memberimu peringatan sebelumnya, tetapi kau mengabaikannya. Kesombonganmu telah merusak harmoni tim ini, dan sekarang kau akan menerima konsekuensinya. Shin jatuh berlutut di hadapan sang ratu, merasa kecil dan tak berdaya. Kumohon, katanya dengan suara bergetar. Berikan aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku telah salah, tapi aku ingin berubah. Namun, sang ratu tidak tergerak. Kesempatan itu telah berlalu. Lautku akan menelan segala kejayaan yang pernah kau banggakan, dan namamu akan dikenang sebagai simbol kehancuran. Saat sang ratu menghilang kembali ke dalam ombak, angin bertiup semakin kencang, hampir menjatuhkan Shin. Ia berdiri terpaku, menyadari bahwa kata-kata sang ratu bukan sekadar ancaman. Dengan hati penuh penyesalan, Shin kembali ke kota, mengetahui bahwa ia tidak hanya harus berjuang melawan dunia, tetapi juga melawan kutukan yang ia ciptakan sendiri. Erick Thohir akhirnya berdiri di podium dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan secara nasional. Wajahnya tampak tegas saat mengumumkan keputusan yang berat. Setelah mempertimbangkan berbagai aspek, kami memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan Shin Tae-yong sebagai pelatih tim nasional Indonesia. Kami berterima kasih atas jasanya, tetapi saat ini, perubahan diperlukan demi kebaikan sepak bola Indonesia. Berita ini menyebar dengan cepat, memecah opini publik. Beberapa pendukung setia Shin merasa kecewa dan menganggap keputusan ini terlalu terburu-buru, sementara sebagian besar supporter merasa lega karena beban berat tampaknya telah dilepaskan. Bagi Shin, keputusan ini terasa seperti akhir dari segalanya. Ia merasa tidak hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga kehilangan kepercayaan, harga diri, dan mimpi yang pernah ia bangun di Indonesia. Malam setelah pengumuman itu, Shin duduk sendirian di kamar hotelnya, memandang langit Jakarta yang penuh cahaya. Ia teringat kata-kata terakhir sang ratu, "Lautku akan menelan kejayaanmu." Dalam hati, ia mengakui bahwa ini adalah hasil dari kesombongannya sendiri. Namun, penyesalan itu kini datang terlambat. Setelah meninggalkan Indonesia, Shin kembali ke kampung halamannya di Korea Selatan. Namun, hidupnya tidak lagi sama. Malam-malamnya dihantui oleh mimpi buruk tentang pantai selatan dan sosok sang ratu. Dalam mimpinya, ia selalu melihat ombak besar yang datang untuk menelannya, disertai suara gemuruh yang terus mengingatkannya pada kesalahan-kesalahannya. Karir Shin di dunia sepak bola pun mandek. Banyak klub yang enggan merekrutnya, mengingat reputasinya yang hancur di Indonesia. Ia mencoba memulai hidup baru dengan menjadi analis sepak bola, tetapi bayang-bayang masa lalunya terus menghantuinya. Setiap kali ia berbicara tentang strategi atau taktik, ia selalu teringat akan momen-momen di mana ia kehilangan kendali atas timnya. Di tengah kesendirian itu, Shin mulai merenungkan makna hidupnya. Ia menyadari bahwa kesuksesan yang pernah ia raih ternyata tidak cukup untuk memberikan kebahagiaan sejati. Kesombonganlah yang menghancurkan segalanya, gumamnya pada suatu malam, sambil menatap laut yang membentang di kejauhan, seperti mengingat kembali pertemuannya dengan sang ratu. Sementara itu, timnas Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan di bawah pelatih baru,
seorang figur lokal yang dikenal memiliki pendekatan yang hangat dan membangun. Para pemain merasa lebih dihargai dan diberi ruang untuk berkembang. Strategi yang diterapkan juga lebih fleksibel, sehingga mereka mampu beradaptasi dengan cepat di lapangan. Dalam turnamen regional berikutnya, timnas tampil mengesankan. Mereka tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga bermain dengan semangat dan rasa percaya diri yang tinggi. Suporter yang sebelumnya marah kini kembali memberikan dukungan penuh, memenuhi stadion dengan nyanyian dan sorakan. Ini era baru sepak bola Indonesia, ditulis salah satu media olahraga ternama. Kesuksesan ini tidak hanya membangkitkan harapan publik, tetapi juga memberikan pelajaran berharga bagi semua pihak yang terlibat. Timnas Garuda kini melangkah dengan kepala tegak, meninggalkan bayang-bayang kelam yang pernah melanda mereka. Namun, bagi sebagian orang, nama Shin Tae-yong tetap menjadi pengingat akan bahaya kesombongan. Di Korea Selatan, Shin Tae-yong akhirnya mendapatkan kesempatan untuk berbicara dalam sebuah wawancara eksklusif. Duduk di sebuah studio kecil, wajahnya tampak lebih tua dan lelah dibandingkan saat ia masih memimpin timnas Indonesia. Namun, dalam sorot matanya, ada rasa penyesalan yang tulus. Saya pernah berada di puncak, jika tanya kepada pewawancara. Tapi saya lupa bahwa kesuksesan tidak datang dari saya sendiri. Itu adalah hasil kerja keras banyak orang, dan saya gagal menghargainya. Saya telah belajar bahwa kesombongan adalah musuh terbesar seorang pemimpin. Shin juga menyebut pengalaman mistisnya di Indonesia. Ada momen di mana saya merasa diberi peringatan, tetapi saya abaikan. Jika waktu bisa diputar kembali, saya ingin meminta maaf kepada semua pihak, tim, suporter, dan bahkan kepada sang ratu yang pernah memperingatkan saya. Kata-katanya mengandung penyesalan mendalam, sekaligus harapan bahwa kisahnya bisa menjadi pelajaran bagi banyak orang.